Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari buku UND nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk di dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita puji Tuhan dari buku Wende nomor 699 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang-orang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 437 ayat 1. Namu barohatku dibantu haki, dung Yesus maringan diau, nung aso nangawon tung dame rohaki, dung Yesus maringan diau, dung Yesus maringan diau, dung Yesus maringan diau, dung aso nang doau, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan diau. Pembacaan firman Tuhan epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau buat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 443 ayat 1. Dung Tuhan Yesus napunaaw, songgok damena biar hulau, tari pargogong olunai, nasa dosaku nang saidoi, tabari tahon holong nai, di dia Tuhan tu dosoni, tupadupahi tarlobida, sasada Yesus pinujima. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat boleh kita baca di WA grup Perhalado yang telah dibagikan. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 791 ayat 1. O hamu parangan ni Tuhatai, borhat mahamuna tutong tangani, Kristus dulu bahalang do partagi namarhamonangan di mandera silangi. O hamu parangan ni Tuhatai, borhat pamona tutong tangani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu buat kami semua untuk bisa kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Kami akan menerima firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Santapan rohani untuk kita minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Demikian bunyinya, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi bahwa kemerdekaan orang percaya dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Konteks ini melatar belakangi ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan mereka hendak menguji sikap Yesus
mau mencari kesalahan Yesus. Apakah Yesus taat akan pengajaran-pengajaran hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa, yang meminta bahwa orang yang berbuat zina itu akan dilempari. Siapa yang berbuat zina itu hukumnya akan dilempari. Tentu dengan hal itu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari dan melemparkan batu kepada perempuan itu. Mendengar jawaban Yesus dengan situasi itu, orang Farisi pergi meninggalkan Yesus. Pada mulanya orang-orang Farisi menganggap dirinya yang lebih benar, yang lebih suci. Mereka yang paling disukai Tuhan. Padahal dengan adanya pengakuan mereka merasa benar, disitulah Tuhan melihat orang-orang Farisi ini sangat sombong, yang selalu membanggakan diri. Mereka merasa yang nomor satu, selalu dalam hidup kebohongan. Tentu Tuhan melihat bagaimana sifat mereka, dan mereka akan mencari kesalahan dan akan mencari bagaimana Yesus akan dihukum dan akan membunuh Yesus. Mereka selalu mengatur strategi. Mereka tidak menerima bagaimanapun bahwa Yesus itu anak tukang kayu, anak dari orang miskin. Masa demikian jadi Tuhan? Dengan hal ini, pengajaran Yesus terus mereka tolak, dan orang Farisi pura-pura menerima, tetapi mereka tidak melakukan. Situasi demikianlah kondisi dengan pertentangan mereka dengan Yesus semakin memanas. Dan Yesus terus menegur bahwa keselamatan itu bukan di mana-mana, tetapi keselamatan itu, kemerdekaan itu ada di dalam diri Yesus. Tetapi orang Farisi, orang Saduki mengatakan bahwa kamilah orang pilihan, kamilah yang layak mendapat kerajaan Allah. Kami sudah menerima sunat. Kami adalah keturunan Abraham, orang percaya. Tuhan mengingatkan mereka, kalau saudara keturunan Abraham yang taat, bukan menjadi orang-orang yang memuji diri. Dan kami sudah merdeka, itulah pengakuan Farisi. Kami sudah dimerdekakan Allah, kami tidak butuh Yesus. Tuhan mengatakan bahwa yang diinginkan bukan sunat daging, tetapi bagaimana kita menerima sunat hati. Dan Yesus mengajari dan menegur mereka. Siapa yang
menolak firman Tuhan yang disampaikan Yesus adalah penolakan terhadap kebenaran Allah. Berarti juga menolak kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging di dalam Yesus, dan ialah yang memerdekakan. Karena itu jangan ada orang yang menolak firman. Yang menolak firman adalah yang menolak Allah, yang menolak Yesus, yang menolak kemerdekaan, dan menolak keselamatan. Saudara-saudara dikasihi Yesus, jika orang sudah dibaptis, sudah menerima disidikan, berarti sudah orang yang dimerdekakan. Tetapi yang sebenarnya orang yang dimerdekakan itu bagaimana perbuatannya? Jika orang masih memelihara, menyimpan amarah, maka mereka adalah orang yang masih terjajah oleh amarahnya. Jika orang masih memelihara dendam, maka mereka adalah orang yang masih terjajah dalam dendamnya. Tentu di perjalanan hidup kita ini, kita harus melihat bagaimana orang yang sudah dimerdekakan Allah, yang menerima firman Tuhan, yang menerima Yesus. Jangan ada orang menganggap dirinya sudah benar. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu berbuat apa-apapun selain oleh dikuatkan, dimampukan Yesus. Jangan ada yang mengaku sungguh luar biasa Yesus Kristus, sungguh luar biasa penyelamatan Yesus. Tetapi kenyataannya di dalam perjalanan hidup ini selalu ada rasa dendam, selalu ada rasa amarah. Itu tidak benar. Tuhan mengatakan bahwa orang yang sudah menerima Yesus, kita harus melihat apa kenyataannya dalam hidup ini. Selalu rendah hati dan selalu menerima apa yang bisa diterima yang dikatakan Yesus. Songonima nang dingulut taon. Ahado patuduhon dingulut taon nang tutuhi ta menerima Yesus. Pengikut Kristus yang setia. Tentu seperti Yesus yang selalu rendah hati, yang selalu nurut kepada Allah Bapa. Demikian juga dengan kita, harus lebih taat, lebih menurut kepada firman Allah yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu yang taat kepada Bapa. Dan demikian juga kita pun harus taat kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Yesus, tentu kita melihat kondisi sekarang, banyak tantangan yang kita hadapi. Terlebih di dalam situasi pandemi ini, apa yang boleh kita perbuat? Itu sebagai ujian, teguran kepada kita. Mungkin dengan kondisi pandemi ini kita akan diingatkan bahwa kita akan membuat benar-benar lebih taat kepada Yesus, baik secara pribadi, mau meningkatkan ibadah kita, tidak hanya lagi ibadah-ibadah seremonial yang selalu berkerumunan, selalu harus dipertontonkan, selalu harus ingin dilihat orang. Tetapi sudah saatnya kita
diingatkan bagaimana kita benar-benar yang sudah dimerdekakan Yesus Kristus. Tentu kita harus membangun lebih dekat kepada Yesus lewat ibadah-ibadah pribadi, meditasi, supaya lebih dekat kepada Allah. Jangan mau seperti orang Farisi, orang Saduki, yang mau dipuji orang, yang selalu merasa lebih suci, harus dipertontonkan dan merasa dia orang benar. Orang yang mengikut Yesus harus mengaku, harus benar-benar merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, kita diajak dengan pengajaran untuk pemahaman firman Tuhan pada saat ini dalam kondisi untuk situasi kita akan memperingati kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia. Bagaimana kita yang sudah dimerdekakan, bahwa negara kita sudah merdeka. Kita harus selalu mengisi kemerdekaan itu dengan membangun satu yang lain, saling menopang, terlebih kepada generasi-generasi untuk bisa melihat bagaimana kebenaran itu akan lebih terlihat dan menegakkan keadilan. Itulah yang siap mengisi kemerdekaan kita. Orang yang sudah dimerdekakan selalu harus berkarya untuk Tuhan, berkarya dalam kehidupan ini, dan peduli kepada siapapun. Tidak hanya penonton, tetapi harus berbuat dengan serendahan hati, berbuat dengan sekuat tenaga, dengan iman yang kita percaya kepada Yesus Kristus, dan peduli akan segalanya seperti Yesus sudah peduli kepada kita. Demikian kita menjadi pengikut Kristus yang setia harus peduli kepada sesama kita manusia. Apa yang boleh kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, selagi masih ada waktu, berbuatlah, berkaryalah untuk Tuhan. Terpujilah Dia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah kami santap, mengajari kami untuk benar-benar menerima Yesus yang memerdekakan kami. Dengan kenyataan kami akan melakukannya Tuhan, seperti Kau peduli kepada ciptaan, demikian juga kami pengikut Kristus yang setia akan peduli dalam segala sesuatunya. Ajari kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami mau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhanku Raja mawon asa mangihu Tuho tok tong kopot rohaku ingani mai kunang be masuk na asing tusi Yesus pason nang roh aku tong asa marguru Tuho tong kung nagodang do pardang laki so Jesus do peto happy lan hasusan tong rotuau tong dosa ya si rohana diau sai tong di sesa dosaku suge Angonu aku
Tatang yakom mapiliat atu adopan di debata mertangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo hararuan ni saluhu silaleho na dingga doho na sauli bahasa na mauli utus. Upa sahat hami masya na leho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabeguat na hujus di julum. Pasu-pasu may jalara mauti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw muli tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhiti hito dim. Asalam hutadahami gudang ni sila lehomi tuhami. Asalam girgirhay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya sauk malomone roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami salarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami dosa indongo namar dosa tuhami. Unak kami to yutu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tajaloma pasu-pasu saya Tuhan tade bata. Di pasu-pasu jaira moti Tuhan de bata mahita. Di sodako Tuhan de bata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Idopako Tuhan de bata ma bohina tuhita jala di pasaor hom madamena tuto di tabe. Amin.